Bu, nggak usah itu ini, takutnya nanti macet Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar anak ibu semua hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, jadi Ibu ucapkan semangat pagi ya, walaupun kita belajar matematikanya di jam siang, tapi Ibu harapkan tetap semangat kita seperti di pagi hari ya, masih refresh, baru bangun tidur, otaknya masih segar, seperti itu ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, walaupun tadi pagi sudah berdoa, tapi tidak apa-apa, kita ulangi kembali doanya, karena semakin banyak kita memanjatkan doa, insya Allah semakin cepat terkabul ya doa-doa yang kita langitkan. Ayo silahkan dipimpin doanya Ketua Kelas. Rizky, silahkan. Ya, amin, amin ya Rabbal Alamin ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Rizky Kurniawan hadir. Umar. Putri Andriani. Sakit ya, Bu. Oh, sakit. Ada suratnya? Ada, Bu, ada. Oh, ada. Oke. Yulia hadir. Askia Namira? Oh, hadir. Cahaya? Hadir. Salsa? Hadir. Danang? Hadir. Oke, berarti yang tidak hadir hanya satu orang ya, Putri Andriani ya. Ya, semoga kita doakanlah ya teman kita Putri Andriani lekas sembuh sehingga bisa kembali bersekolah seperti biasa dan mengikuti proses pembelajaran. Karena memang akhir-akhir ini Ibu lihat memang cuacanya cukup ekstrim ya kan. Bentar-bentar tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan lebat, tiba-tiba gerimis gitu, nggak ketentuan nih cuacanya. Jadi yang di kelas ini juga harapan Ibu ya jagalah kesehatannya, minum air yang cukup, makannya jangan sampai telat, kemudian tambahlah asupan vitaminnya, bisa dari buah, madu, atau vitamin-vitamin yang lainnya. Itu ya anak Ibu ya. Baik, Bu. Nah, kamu bisa lihat di PowerPoint ini ada gambar apa ini, bisa sama-sama dilihat. Ada gambar, ada bacaan I cannot do it ya. Kemudian koma atas T-nya digunting. Kira-kira ada yang mau ngasih tanggapan nggak ya? Saya, Bu. Boleh, Vita? Dia gambarnya seperti ini, Bu. Garis apostrof T itu kan menunjukkan not. Jadi notnya itu digunting atau kayak dibuang gitu, Bu. Jadi sisanya I can do it. I can do it berarti saya bisa melakukannya gitu, Bu. Jadi maksudnya Iya. tidak bisanya itu tidaknya dibuang, Bu, gitu. Jadinya bisa, saya pasti bisa gitu. Iya, bagus sekali ya Duita ya. Benar ya apa yang dikatakan Duita. Ini sebenarnya adalah persepsi atau mindset kita, gitu ya. Kalau kita punya pemikiran awalnya itu udah rundut, aduh saya nggak bisa nih ngelakuinnya, aduh semuanya sulit, ya maka apapun yang kita jalani itu bakalan terasa sulit gitu. Tapi kalau misalnya kita dari awal itu udah I can do it gitu ya, notnya tuh hilang, digunting, benar-benar digunting, sesulit apapun yang bakalan kita hadapin gitu, itu akan terasa ringan untuk dijalanin. Bahkan Allah akan kasih kemudahan-kemudahan untuk itu gitu. Ya, sama nih kayak belajar matematika udah bel, mau masuk jam matematika, oh Bu Yuni datang belajar matematika lagi, sulitnya lah matematika ini kan gitu ya kan. Padahal materinya mudah, tapi karena udah dibuat sulit, di pikirannya udah sulit, ya udah materinya membal, nggak masuk sama sekali gitu. Tapi kalau di awal itu pas belajar matematika mudah nih, mudah, ya walaupun sulit, ya insya Allah nggak terasa berat untuk dijalanin. Dan biasanya memang
sudah Ibu buktikan sih pasti ada kemudahan-kemudahan untuk itu. Jadi ini tentang persepsi awal kita, harapan Ibu ya sama-samalah kita ubah pelan-pelan mindset kita supaya kehidupan kita ini lebih terasa ringan untuk dijalani. Oke, kembali ke topik ya nak ya. Nah, ini dia. Masih ingatkah kamu dengan materi sebelumnya? Kira-kira minggu lalu kita belajar apa ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, Danang, silahkan. Iya, kita minggu lalu bermain project ya. Iya, project apa itu, Danang? Iya, pakai kubus, pakai pita, terus? Iya, memproyeksikan jarak ya, baik dari titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Iya, masih ingat berarti ya, minggu lalu mainnya main project. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada? Ya, berarti minggu lalu kan kita mainnya masih proyeksi tuh. Kayak mana sih sebenarnya jarak dari titik ke titik itu yang mana gitu ya kan? Jarak dari titik ke garis itu yang mana Bu? Apakah titik ditarik ke garis yang paling ujung ataukah dari titik itu ditarik ke garis yang paling tengah? Apakah itu mewakili jarak titik ke garis kan gitu ya? Ada nggak yang bisa kasih komentar kesimpulan tentang minggu lalu? Iya, Yuli. Oh iya, boleh. Duita lagi boleh. Silahkan. Seingat saya tentang materi minggu lalu Bu ya, kalau saya nggak salah ingat Bu ya. Jarak titik ke garis itu berarti kita tarik garis dari titik tegak lurus dengan garis yang mau dihitung jaraknya Bu. Berarti kalau sudah tegak lurus, berapa panjang garis yang ditarik itulah jaraknya Bu. Iya, tepuk tangan dulu semua untuk Duita, bagus sekali ya nak ya. Nah, yang pertama titik ke titik berarti dia panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik itu, gitu ya kan? Nah, kalau titik ke garis ataupun titik ke bidang, berarti itu proyeksinya adalah garis tegak lurusnya, kan gitu? Yang menghubungkan baik mau titik ke garis ataupun titik ke bidang. Iya. Nah, Ibu senang nih kalau belajar kayak gini nih. Materi minggu lalu walaupun udah berlalu, ya materinya nggak dilalu-laluin gitu ya kan, masih nempel di kepala kita. Nah, hari ini kita masih melanjutkan tentang materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita bermain proyeksinya, kalau hari ini kita akan mencoba berhitung-berhitung sedikit. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, nantinya kita akan mampu mengaitkan masalah yang tersaji dengan konsep jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang dengan tepat. Gitu ya. Yang kedua, kita nanti mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang dengan tepat. Jadi nanti kalau ada masalah, kira-kira ini pakai konsep yang mana ya? Apakah titik ke titik, apakah titik ke garis, atau titik ke bidang? Kira-kira seperti itulah ya nak ya. Sampai akhirnya masalah itu dapat kita pecahkan. Oke. Di sini Ibu ada video yang ingin Ibu putar. Sama-sama bisa kita saksikan ya. Oke, selamat menyaksikan videonya.
Oke, itu dia videonya. Kira-kira video itu tadi tentang apa ya? Tentang ruangan istana gitu, Bu. Iya ya, ada istana, ada kayak benda-benda peninggalan sejarah mungkin ya. Ya, Ibu juga, lampunya, Bu, oh, cantik-cantik. oh, lampunya cantik-cantik, kursinya cantik-cantik. Nggak ada di rumah ibu, nggak ada itu kursi Iya, kayak gitu. sama, Bu. Mahal kayaknya itu ya kan. Nah, itu kaitannya dengan apa nanti? Kaitannya dengan ya lagi-lagi ke materi kita ya, konsep kita tentang geometri ruang. Jadi sebenarnya materi geometri ruang ini banyak sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi pemasangan bola lampu seperti itu ya. Itu bisa menggunakan konsep jarak antar titik salah satunya. Nah, lanjut nih Ibu punya satu. Nah, coba sama-sama kita baca ya. Alessa akan mengadakan pesta ulang tahun dan ia berencana mendekor ruangannya yang berbentuk kubus berukuran 6 meter dengan memasang lampu hias tepat di tengah langit atap. Agar lampu tersebut hidup, ia menambahkan kabel pada lampu yang akan dicolok pada salah satu sudut langit atap tersebut. Ya, lampu mana mungkin bisa hidup kalau nggak ada kabelnya ya kan, kecuali pakai baterai ya. Berapakah panjang kabel yang dibutuhkan Alessa untuk dapat menghidupkan lampu hiasnya? Nah, ini masalah yang pertama. Kemudian yang kedua, gambarnya gambar senter ya. Nah, di sini Julhandi ingin mencoba senter baru yang ia miliki dengan menembakkan cahaya senter ke bagian triplek yang terletak miring di gudang berbentuk kubus miliknya. Gudang tersebut berukuran 6 meter, sama seperti yang pertama ya. Jika Julhandi berada tepat di sudut gudang, berapa jarak cahaya senter ke bidang triplek yang ada? Nah, dari masalah 1 dan 2, informasi apa yang bisa kamu dapatkan? Kira-kira coba Ibu minta pendapatnya kira-kira tentang masalah itu. Apa yang mau kamu ceritakan dari masalah itu? Ada? Mas, saya, Bu. Ya, boleh Dini. Ya, sebentar ya Tika, Dini dulu ya. Oh, iya, Bu. Silakan Dini. Ya, Dini. Oke, Atika dulu, Atika. Iya Bu, keduanya sama-sama menghitung jarak ya Bu ya. Dari soal yang pertama tadi dia kan mencari jarak lampunya dari tengah ruangan itu ke sudut lampunya ya Bu. Panjang lampunya ruangannya berbentuk kubus yang panjangnya 6 meter. Jadi bisa kita hitung nanti jaraknya. Kemudian yang kedua itu Yang kedua, yang ketiga ini juga yang ditanya jaraknya dari cahaya center ke tripleknya tadi Bu. ya dua-dua bicara jarak ya. Yuk satu orang lagi tadi siapa? Febrina. Ya silakan. Kalau yang saya lihat kayaknya nomor 1 itu kan lampu ke sudut. Jadi lampu itu ibaratnya sebuah titik di tengah, sudutnya itu juga titik. Berarti yang ke 1 itu jarak titik ke titik, Bu. Kalau yang kedua, dia asal muasal senter itu diibaratkan titik. Ini menurut saya ya, Bu. Iya, yang menurut Febrina dong. Iya. Itu kemudian dia ditembakkan ke bagian triplek. Triplek itu kan bidang, Bu. Berarti kalau nomor 2 menurut saya jarak dari titik ke bidang yang mau dicari, Bu. Oke, bagus ya. Baik Atika ataupun Febrina. Tepuk tangan dulu untuk keduanya berani menyampaikan pendapat ya. Ya, kita lihat nanti ya. Yang pertama tadi Atika menyampaikan bahwa dua-duanya tentang menghitung jarak. Nah, kita masih bingung nih, ambigu nih, mau jarak yang mana? Jarak titik ke garis, atau titik ke bidang. Nah, Febrina sendiri mengatakan kalau yang pertama itu titik ke titik, Bu. Yang kedua, titik ke bidang, Bu. Gitu ya. Nah, kita akan jawab nanti. Oke? Nah, selanjutnya, pertanyaan Ibu. Bagaimana menentukan jarak titik ke garis, ataupun ke bidang dalam bangun ruang?
Nah, ini pertanyaan Ibu yang akan sama-sama kita jawab. Kalau ada yang sudah belajar di rumah, mungkin sedikit banyaknya sudah paham. Tapi kalau yang belum buka bahan ajar yang Ibu kirim, pasti masih gamblang, masih bingung gitu ya. Oke, nah di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Yang kedua ya, karena ini lanjutan dari minggu lalu, silahkan ketua kelas Rizky dibagi 4 kelompok. Kita kelompoknya masih tetap seperti yang kemarin. Kelompok 1, Rizky, Putri, Intan, Febrina. Kelompok 2, Umar, Atika, Yulia, Dini. Kelompok 3, Dandi, Cahaya, Rehan, Aulia. Kelompok 4, Juan, Salsa, Rafa, dan Naira ya. Oke, silahkan duduknya berdasarkan kelompoknya kembali, membentuk kelompok. Dan silahkan Rizky dibagikan LKPD-nya. Sudah dapat semua, Nak? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, boleh dibuka LKPD-nya. Boleh dibuka LKPD-nya. Kemudian, what are you doing? Apa yang kamu lakukan pada LKPD itu? Ya. Nah, di LKPD itu kamu buka di halaman pertama, ada petunjuknya, petunjuk belajarnya. Tuliskan identitas kelompok Anda, yaitu nama anggota kelompok ya, yang pada kolom yang telah disediakan. Kemudian yang kedua, bekerjalah sesuai dengan perintah yang diinginkan. Yang ketiga, diskusikanlah dengan anggota kelompok terhadap setiap perintah yang diberikan. Nah, jadi di LKPD itu kalau kamu lihat-lihat, itu tersaji masalah seperti yang pertama tadi, dan yang kedua tentang lampu dan senter, kemudian diberikan alternatif langkah penyelesaiannya. Tapi untuk yang masalah kedua dan ketiga, itu tidak Ibu tuntun kembali, tidak Ibu tuntun secara rinci seperti di masalah pertama. Kalau pada masalah pertama, benar-benar Ibu tuntun sampai pada akhirnya kamu menemukan jawabannya. Tapi untuk masalah yang kedua dan ketiga, tidak terlalu Ibu tuntun. Ibu memberikan kamu kebebasan untuk berpikir kritis dan memberikan kebebasan untuk kamu berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah. Paham kira-kira Ibu? Paham, Bu. Ya, Ya, Bu. Ibu akan pantau jalannya proses diskusi. Jika nanti dalam proses diskusi ada yang menemukan kesulitan, boleh sampaikan ke Ibu, boleh tanya ke Ibu. Kalau tidak menemukan kesulitan, berarti jago-jago nih anak Ibu. Oke ya. Oke, sebelum kita mulai diskusi, ada pertanyaan yang mau disampaikan? Oh, kelupaan. Berapa menit nih waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan LKPD kira-kira? 1 menit cukup? Janganlah, Bu, cepat kali. Oh, jadi berapa menit kira-kira? Ayo, kita 1 buat. menit masih nulis nama itu, Bu. Iya ya, masih nulis nama. Ayo, berapa menit kira-kira kesepakatannya? 20 20 menit, Bu. Wih, kompak kalian ya. 20 menit cukup ya? Cukup, Bu. Oke, boleh. 20 menit ya. Ini jam Ibu jam 11:15. Berarti sampai 11:35 ya. Nah, pastiin jawabannya itu ditulis dengan rapi, kemudian nanti difoto kirim ke Ibu. Karena setelahnya kita akan presentasi. Jadi biar kawannya sama-sama nampak, hasil diskusinya kita tampilkan di PowerPoint. Oke ya? Bu. Oke. Kalau tidak ada yang Bu, mau ditanya. nanya, Oh, boleh, silahkan. ini nanti kan dipoto, Bu. Ini kirimnya lewat apa, Bu? Dikirim dari grup? Iya, boleh. Dari grup boleh, japri ke Ibu boleh. Oh, saya japri aja ya ke Ibu. Nanti dicontek sama si Anton, Bu. Si Anton ini rese nih, Bu. Oh gitu ya. Oh, janganlah contek-contekan, kan udah berkelompok. Jadi diskusinya harus aktif ya, kolaborasinya harus dapat. Nanti Ibu akan pilih kelompok terbaik. Ada hadiahnya. Oke? Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau tidak ada, bolehlah silahkan berdiskusi selama 20 menit. Selamat berdiskusi. Oke, ada yang mau ditanya kira-kira, Nak? Waktunya masih ada 10 menit lagi nih. Iya, Danang. Boleh. Iya, tadi kan Ibu sudah katakan. Untuk yang masalah kedua dan ketiga, Ibu bebaskan. Jadi terserah kalian mau berpikir seperti apa tuh menyelesaikan masalahnya.
Kalau sudah diberikan kebebasan, pasti beda-beda nih jawabannya, ya kan? Iya, bebas. Kamu apa bebas. Boleh dilihat juga panduannya di bahan ajar sebagai panduan kamu. Kira-kira kalau kamu menemukan kebuntuan, boleh dilihat tuh bahan ajar yang Ibu kirim. Oke, bisa Dana? Oke, mantap. Ada lagi yang mau bertanya? 5 menit lagi ya waktu kita. Jangan lupa ditulis dengan rapi, kemudian bolehlah didiskusikan kira-kira aku bagian mana nih presentasinya, kamu bagian mana nih presentasinya, siapa moderatornya, gitu ya. Oke, waktunya sudah habis. Sudah selesai kan? Atau ada yang belum selesai? Alhamdulillah, udah selesai semua ya. Mantap berarti anak ibu ini, pandai-pandai ya. Oke, sekarang waktunya presentasi. Siapa yang mau presentasi pertama? Oke, bentar. LKPD-nya mana ya? Screen LKPD-nya. Oke. Nah, ini LKPD-nya ya. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Oke, boleh. Kelompok Danang, silahkan presentasi. Iya, boleh. Ya, ini langkahnya ya. Pertama, proyeksikan dulu. Oke, proyeksinya seperti ini. Kemudian, iya, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1, yaitu kelompok Danang. Kira-kira temannya ada yang mau menanggapin nggak kira-kira? Hah, hasil proyeksinya beda? Hasil proyeksinya beda? Oke, boleh. Nanti presentasi silahkan disampaikan ya. Jadi nanti bisa sama-sama kita lihat mana yang ini, mana yang benar, mana yang kurang benar. Gitu ya. Kalau salah, Ibu tidak mau mengatakan itu salah. Oke, masih PPT kan yang nampak di depan kan ya? Iya, Bu. Lanjut kelompok siapa lagi? Ibu nggak mau nunjuk-nunjuk, silahkan kelompok mana yang mau bertanya, yang mau presentasi. Oke, kelompok Febrina, silahkan presentasi di depan. Bu, kami yang jawaban yang nomor 2 masih agak ragu, Bu. Nomor 1 dulu presentasinya boleh, Bu? Boleh, boleh. Jadi kan, Bu, yang kami dapat itu, yang titik sudut itu coannya kan, Bu. Kemudian lampunya berada di tengah, Bu. Berarti kan itu jaraknya itu setengah dari diagonal bidang, Bu, kubusnya. Setengah dari diagonal bidang, Bu. Jadi kan kami dapat itu diagonal bidangnya itu adalah 6/2. Kalau setengahnya berarti 6-nya dibagi 2. Berarti 3/2, Bu. Jarak dari lampu ke coannya di sudut. Berarti dia harus menyiapkan kabel itu panjangnya 3 meter. 3 meter tambah akar 2, Bu. Berarti kurang lebih 4 meter lah, Bu, harusnya, Bu, gitulah. Iya, Bu, ini lucu kan, buat soal kok pakai akar-akar ya kan? Berarti minimumnya, Bu, minimumnya itu 3/2, tapi kan boleh lebih, Bu, kalau kabel kan nggak apa-apa kan, Bu. Iya, oke, bagus ya. Kira-kira ada yang mau ngasih tanggapan nggak? Jawabannya atau beda, atau caranya berbeda tapi jawabannya sama? Ada? Tidak ada. Oke, semua kelompok sudah presentasi. Tepuk tangan lagi dong untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Baik kelompok 1, 2, 3, dan 4. Bagus-bagus ya. Ibu lihat jawabannya hampir-hampir sama, walaupun cara pengerjaannya itu berbeda-beda. Nah, kita bahas ya sama-sama untuk yang pertama. Yang pertama benar ya, itu tentang kaitannya, masalah itu tentang jarak dari titik ke titik. Nah, kita misalkan ini adalah kubusnya. Nah, kemudian kita misalkan kubusnya, ini di tengah adalah lampunya. Kita misalkan titik T.
Dan colokan kabelnya ini kita misalkan yaitu titik G. Tadi ada yang buat kubusnya KLMNOPQR, nggak masalah ya. Ini Ibu buatnya ABCDEFGH. Jadi tidak ada pembatasan untuk masalah itu. Kalian boleh bereksplorasi, yang penting masih dalam jalur konsepnya. Gitu ya. Nah, benar tadi yang dikatakan kelompok Febrina tadi ya, bahwa ini adalah jarak titik ke titik, berarti ini adalah panjang ruas garis TG yang harus kita cari. Nah, kalau kita teruskan, TG ini ternyata kalau diteruskan bisa sampai ke garis E. Artinya, TG ini adalah setengah dari panjang garis EG. Gitu. Ya kan? Nah, EG ini gimana kita carinya, Bu? Ternyata Ibu di sini pakai konsep Pitagoras. Karena dia membentuk segitiga siku-siku EFG. Siku-sikunya di titik F. Nah, dengan masih ingat dong pelajaran SD ya, Pitagoras. Untuk mencari sisi miring adalah jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Kemudian nanti diakarkan. Sehingga dapat TG itu adalah setengah dari akar EF kuadrat ditambah FG kuadrat. Tadi panjang rusuk kubusnya adalah 6 meter. Berarti 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 36 ditambah 36, 72. Ibu rasa untuk perhitungan nggak ada masalah. Sehingga didapatkan setengah dari 6 akar 2. Berapa? Yaitu 3 akar 2. Jadi ini adalah minimumnya panjang kabel yang dibutuhkan. Kalau mau 10 meter ya udah pasti nyampe. Cuman kan mubazir. Ya kan, tuh apa 10 meter, sedangkan 3 meter akar 2 saja, 3,5 lah kita anggap ini udah bisa. Ya kan? Oke, untuk masalah pertama ada yang mau ditanyakan? Tanya, Bu. Boleh. Kalau di kami, Bu, segitiganya bukan EFG, Bu. Kami pakai EHG, tapi dapatnya sama, Bu. Oh, nggak ada masalah. Dia boleh ya, jadi garis EG ini bisa membentuk segitiga siku-siku. Yang pertama segitiga EFG, yang kedua segitiga EHG. Siku-sikunya di titik H, nggak ada masalah. Boleh ya. Karena ini juga kubus, panjang rusuknya juga sama-sama 6 meter. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke, tidak ada. Kita lanjut ke masalah yang kedua. Nah, masalah yang kedua ini ternyata kaitannya adalah konsep jarak titik, konsep jarak titik ke garis, yaitu titik H terhadap garis AG, gitu kan ya. Langkah pertamanya kan kamu proyeksikan. Inilah ternyata hasil proyeksinya. Ya, hasil proyeksi titik H ke garis AG itu ternyata adalah garis HN. Garis HN inilah yang menyatakan jarak dari titik H ke garis AG. Gimana nyarinya, Bu? Kita pisah dulu nih. Ternyata garis HN ini atau garis AG ini dia bisa membentuk segitiga siku-siku, yaitu A, H, G. Dengan dia siku-siku di titik H. Nah, tadi ada yang mirip dengan Ibu nih cara penyelesaiannya. Gimana caranya untuk mencari si HN ini? Pertama dicarinya dulu si AH. Karena si AH tidak diketahui, si AG juga tidak diketahui, gitu ya. Pertama dicarinya dulu AH. AH ini ternyata dia membentuk diagonal dari bidang AD-EH. Sama, pakai konsep Pitagoras juga. Nanti didapatkan AH-nya adalah 8 akar 2. Iya, baru lanjut. Lanjut kemana, Bu? Lanjut dicarinya AG. AG ini bisa kita cari karena AH sudah diketahui dan GH juga sudah diketahui, yaitu panjang rusuknya adalah 6 meter. Dapatlah AG-nya yaitu 8 akar 3, masih dengan konsep Pitagoras. Lalu HN ini gimana cara nyarinya? Kalau Ibu, dia pakai perbandingan luas segitiga. Segitiga AHG. Yang pertama kita jadikan si AH-nya itu sebagai tingginya, kemudian si HG atau GH-nya sebagai alas. Ini yang pertama. Yang kedua, kita jadikan si HN-nya sebagai garis tingginya dan si AG-nya sebagai alasnya. Sehingga didapatlah dia HN-nya dengan perhitungannya, sudah Ibu yakin paham, didapatlah panjang ruas garis si HN adalah 8/3 akar 6. Begitu kira-kira. Sampai sini ada yang mau ditanya?
Pintar ya, sudah paham semua ya. Tadi pun Ibu lihat ada tuh yang sudah sampai ke sini, ke perbandingan luas. Tapi tadi ada masih yang sedikit salah perhitungan ya. Matematika nih gini, konsepnya udah benar, hitungannya salah, ujung-ujungnya salah nilai, ya kan? Itu ya, jadi memang harus teliti juga kalau matematika ini nggak bisa salah-salah. Ibu pun kadang-kadang suka salah, jadi memang harus kalau sudah selesai itu dikoreksi lagi dari awal, seperti itu ya. Oke, lanjut ke masalah ketiga. Ini tadi benar yang dikatakan di awal ya sama si Dwita, bahwa ternyata ini kaitan masalahnya adalah tentang titik ke bidang. Nah, jadi langkah pertamanya sama. Kita harus proyeksikan dulu masalah itu ke dalam bentuk kubusnya. Sudah? Nah, ini didapat nih. Ternyata jarak yang mau kita cari itu jarak dari titik B ke bidang AD FG. Nah, setelah diproyeksikan, garis tegak lurusnya, ternyata jarak dari titik B ke bidang ADFG adalah panjang ruas garis BT. Gitu ya. Dia membentuk siku-siku di sini. Nah, untuk mencari panjang BT-nya gimana? Gampang, ternyata nih BT ini membentuk segitiga siku-siku ya. Segitiga BTA, siku-sikunya di T. Yang dicari adalah garis bukan sisi miring ya, garis tegak lurusnya. Berarti AB akar dari AB kuadrat dikurang AT kuadrat. AT ini ternyata adalah setengah dari si AF. AF itu adalah diagonal dari bidang AB EF. Sehingga didapatlah BT-nya yaitu 3 akar 2. Begitu. Nah, kira-kira nih anak ibu sampai di sini untuk dari masalah pertama, kedua, dan ketiga. Sudah paham ya? Karena ibu lihat pun hasil presentasinya bagus-bagus, ya kan? Tidak ada masalah yang terlalu terlalu berat gitu, nggak ada, aman-aman aja. Ibu lihat tadi presentasinya, dan cukup-cukup kreatif untuk mengeksplor bagaimana cara menjawabnya. Ya, ada yang tadi nggak mau pakai segitiga siku-sikunya, nggak mau yang sebelah kanan, Bu, pakai yang sebelah kiri, boleh, silahkan. Yang penting masih dalam batasan. Oke, sampai di sini. Kira-kira kesimpulannya apa pembelajaran hari ini kira-kira? Ayo, siapa yang mau kasih pendapat? Saya, ya, silahkan. Dari tadi kita belajar soal-soal kan Bu, saya bisa ambil kesimpulan bahwasannya jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Kalau titik ke titik enggak Bu? Ya juga Bu, titik ke titik juga. Titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang itu semua rata-rata pakai rumus Pitagoras Bu. Tapi harus tahu yang mana yang mau dipakai segitiganya gitu Bu. Oke, itu dari Dwita. Ada lagi yang mau menyampaikan? Handayani ada kira-kira? Ya, Saya, boleh, Bu. silakan Handayani. Iya Bu, jadi untuk mencari jarak titik ke garis, titik ke bidang, kita harus proyeksikan dulu titik itu atau titik itu ke titiknya ke garisnya, titiknya ke bidang yang membentuk segitiga siku-siku supaya memudahkan kita untuk perhitungannya. Jadi dasarnya kita juga harus tahu dulu teorema Pitagoras seperti yang bilang Wita tadi. Jadi ya apapun bangunnya usahakan membentuk segitiga siku-siku. Oke, gitu ya kesimpulannya tadi dari si Dwita pakai Pitagoras, Bu. Kalau dari Handayani ditambahin harus buat dulu proyeksinya, gitu ya. Iya, jadi dua-duanya benar, tidak ada yang salah ya. Kesimpulannya pertama memang benar. Untuk mencari jaraknya tadi, kita harus kaitkan dulu masalahnya. Supaya masalahnya terkait, kita proyeksikan dulu masalah itu ke dalam bangunnya, ke dalam bentuk geometrinya. Nanti dari situ nampak, oh ternyata ini kaitannya ke titik ke garis, oh ternyata ini kaitannya titik ke bidang. Nah setelah itu baru kita bisa pecahkan masalahnya. Pakai apa? Sebenarnya tidak selalu Pitagoras, tapi memang Ibu tampilkan dari tadi Pitagoras terus ya kan? Ya, jadi bisa menggunakan aturan Pitagoras, bisa gunakan aturan sinus atau aturan trigonometri lainnya. Tadi juga kita pakai perbandingan luas segitiga dan masih banyak cara-cara yang lainnya. Ya, untuk menentukan mencari panjang
jarak tadi, seperti itu. Jadi makanya di langkah kedua dan langkah ketiga tadi tidak Ibu batasin, kalian harus menggunakan Pitagoras. Jadi harapannya memang tadi tereksplor sendiri ide-ide kreatifnya. Gitu. Oke, nah kesimpulannya udah. Tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 4 kan sudah presentasi nih. Sekarang Ibu mau kasih apresiasi dulu untuk kelompok yang terbaik di antara yang baik. Jadi semua kelompok itu sudah baik, tapi Ibu di sini akan pilih satu kelompok lagi yang paling terbaik, gitu ya, yang berhak mendapatkan reward yaitu bintang kebaikan dari Ibu. Jadi semakin banyak bintang kebaikannya bisa ditukar nanti ke wali kelas masing-masing ya kan, untuk dapat hadiah di wali kelasnya masing-masing. Oke, Ibu umumkan itu yang dapat kelompok terbaik kali ini jatuh kepada kelompok 1, yaitu kelompok Dwita, Rizky, Putri, Intan, dan Dana. Oke, yang lainnya jangan berkecil hati. Harus tetap termotivasi sampai akhirnya aku jadi kelompok yang terbaik gitu. Walaupun semuanya sebenarnya udah baik-baik. Kalau bisa kasih 4 bintang kebaikan, Ibu kasih nih 4-4. Tapi saya nggak boleh. Satu pertemuan maksimal hanya boleh 1. Peraturannya kan seperti itu ya. Oke, bintang kebaikannya sudah. Nah, sekarang untuk mengukur kemampuannya, Ibu mau lihat sebenarnya anak Ibu ini semuanya paham atau masih ada yang kurang paham. Ibu akan kasih soal evaluasi untuk mengukur kemampuanmu. Tidak banyak-banyak, hanya 2 soal. Sudah Ibu kirim di grup WhatsApp, boleh dijawab. Waktunya hanya 10 menit ya nak, karena hanya 2 soal. Boleh dibaca, kemudian boleh diselesaikan. Silakan anak Ibu. Iya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Ada yang sudah selesai nih Ibu lihat, sudah mengirimkan jawaban, tinggal 3 orang lagi nih. Ayo, 3 orang lagi siapa? Oke, sudah mengirimkan semuanya walaupun di detik-detik akhir gitu ya. Nanti Ibu akan koreksi terlebih dahulu, kemudian akan Ibu sampaikan hasilnya. Semoga hasilnya sesuai dengan presentasi tadi, baik-baik gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada Bu, udah paham. Oke, udah paham. Nah, lanjut. Gagal itu urusan nanti. Yang terpenting kita berani untuk mencoba dan mencoba. Ini harus dijadiin prinsip ya, nak. Hasil itu urusan Allah, bukan urusan manusia. Manusia nggak punya hak untuk mengurusi hasil. Manusia itu tugasnya ngapain? Berusaha dan berdoa. Usahanya harus keras, doanya harus kencang. Jangan usahanya aja yang keras, doanya kagak. Harus saling berkesinambungan. Usaha dan berdoa. Masalah hasil itu Allah aja yang atur. Biasanya hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usahamu. Tidak saling berkhianat mereka. Hasil akan mengikuti usaha kita. Semakin keras usaha kita, insya Allah hasilnya juga akan semakin baik. Coba terus. Dan jangan takut gagal. Kalau gagal sekali, gagal 2 kali, gagal 3 kali, 4 kali, itu bagian dari proses. Yang akan menguatkan juga diri kita. Gitu ya. Penemu bola lampu wajah itu ribuan kali gagal. Sampai dibilang kayak orang gila ya kan. Akhirnya apa? Menemukan keberhasilan. Dan selanjutnya apa? Namanya dikenang di mana-mana. Nah, apalagi kita gitu, masa baru gagal 2 kali udah nyerah gitu ya. Ingat ya, nggak usah pikirin hasil. Hasil itu biasanya akan mengikuti usaha kita sendiri. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Ibu bangga pada kalian semua hari ini. Pembelajarannya cukup aktif, cukup menarik. Semuanya saling bertukar memberikan tanggapan, diskusinya juga cukup baik, walaupun tadi ada Ibu lihat 1-2 orang yang sedikit pasif ya, sedikit bingung mau ngapain gitu. Silahkan, tidak ada masalah. Nah, refleksinya, kira-kira apa yang kamu rasakan setelah belajar hari ini? Senang, mantap. Untuk materi yang kurang paham, kira-kira cara apa yang bisa kamu tempuh agar materi itu segera bisa kamu pahami? Handayani, gimana caranya? Saya akan mengulang kembali di rumah, Bu. Saya coba lagi. Nanti di rumah, seperti kata Ibu, kita harus mencoba dan mencoba terus sampai berhasil. Mantap ya, belajar di rumah boleh.
Kalau mau diskusi sama Ibu juga boleh, jumpain aja Ibu di ruang guru atau pas Ibu lagi di meja piket, silahkan. Tapi jangan samperin Ibu saat Ibu masih ngajar di kelas lainnya, karena itu mengganggu proses belajar di kelas lain. Oke, anak Ibu, kita sudah sampai di ujung, waktunya juga sudah mepet, sudah mau sholat zuhur ya. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Minggu depan kita masih di geometri ruang. Kalau hari ini kita sudah tuntas di jarak titik, maka minggu depan kita masuk kepada jarak garis. Baik itu garis ke garis ataupun garis ke bidang. Nanti selepas ini Ibu akan kirim ke grup bahan ajar untuk kalian dapat baca-baca sehingga minggu depan nggak meraba gimana tentang jarak garis ke garis dan garis ke bidang. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan minggu depan semoga kita masih dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, anak ibu semua. Pagi. Pagi, Bu. Oke.